Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Jadi ini suatu ajakan bagi keluarga-keluarga yang berada di dunia ini untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Sehingga keluarga ini dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk di pasalnya yang ke-11, judulnya yang baru dan yang lama. Sementara Kristus mengajar orang, ia juga mendidik murid-muridnya untuk pekerjaan pada masa depan mereka. Dalam semua ajarannya, terdapat pelajaran-pelajaran bagi mereka. Sesudah memberikan perumpamaan tentang pukat, ia bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Kata mereka kepadanya, "Ya, kami mengerti." Kemudian dalam perumpamaan yang lain ditampilkannya di hadapan mereka tanggung jawab mereka terhadap kebenaran-kebenaran yang telah mereka terima. Karena itu katanya, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Harta yang diperoleh tuan rumah tidak disimpannya. Ia mengeluarkan hartanya untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan jalan menggunakan harta itulah terjadi pertambahan. Tuan rumah mempunyai harta yang baru dan lama. Demikianlah Kristus mengajarkan bahwa kebenaran yang diserahkan kepada murid-muridnya harus disampaikan ke dunia ini, dan bila mana pengetahuan akan kebenaran itu diberikan, ia akan bertambah-tambah. Semua orang yang menerima pekabaran Injil dalam hati tentu akan rindu memberikannya. Kasih Kristus yang lahir di surga harus dinyatakan. Mereka yang telah menerima Kristus akan menyampaikan pengalamannya, mengungkapkan langkah demi langkah tuntunan Roh Kudus, rasa lapar dan dahaga akan pengetahuan Tuhan dan Kristus yang telah dikirimkannya. Hasil dari penyelidikan mereka mengenai kitab suci, doa mereka, derita jiwanya, dan perkataan Kristus kepada mereka. Dosa-dosamu diampuni adalah tidak biasa bagi seorang untuk merahasiakan hal-hal itu, dan orang yang telah dipenuhi dengan kasih Kristus tidak akan berbuat itu. Sebagaimana Tuhan telah menjadikan mereka itu tempat simpanan kebenaran-kebenaran yang kudus, begitulah keinginan mereka agar orang lain menerima berkat yang sama. Memiliki hati seorang anak dalam kesederhanaan penurutan yang patuh. Jiwa-jiwa mereka sangat rindu akan kesucian, dan semakin banyak harta kebenaran dan rahmat akan dinyatakan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Ya, gudang perbendaharaan kebenaran yang besar adalah firman Tuhan. Firman yang tertulis, kitab alam dan buku pengalaman mengenai perlakuan Tuhan terhadap kehidupan manusia. Inilah harta yang harus diambil para pekerja Kristus. Ya, jadi betapa pentingnya kita mempelajari akan ciptaan-ciptaan Tuhan yang Dia sudah berikan untuk kita. Disitulah kita akan mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan juga bagaimana kita akan melewati pengalaman demi pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Itulah ya kesaksian hidup bagi kita dan juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan mencakup kitab suci perjanjian lama, begitu pula perjanjian baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya, ya.
Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus adalah sama besar artinya sebagai penebus pada permulaan dunia seperti sekarang ini. Sebelum ia mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia kita, pembenaran Injil disampaikan oleh Adam, Set, Enos, Metusala, dan Nuh. Abram di Kanaan dan Lot di Sodom membawa pekabaran dan dari generasi pada generasi. Para juru kabar yang setia memberitakan kedatangan Tuhan. Kristus sebagaimana dinyatakan kepada Bapa zaman dahulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh para nabi adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kristus sebagaimana dia dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Mengenai kehidupan dan kematian dan pengantaran Kristus yang telah dinubuatkan para nabi, harus diteruskan oleh para rasul selaku saksi-saksi Kristus. Dalam kerendahan hatinya, dalam kemurnian dan kesuciannya, dalam kasih yang tiada taranya harus menjadi pokok pikiran mereka. Dalam setiap zaman, ada perkembangan yang baru dari kebenaran, suatu pekabaran Tuhan kepada manusia zaman itu. Kebenaran-kebenaran yang lama semuanya penting. Kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dari kebenaran yang lama, tetapi mengungkapkannya. Hanya bila kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang lama, barulah kita dapat memahami kebenaran yang baru. Apabila Kristus hendak mengungkapkan kebenaran mengenai kebangkitannya kepada murid-muridnya, ia selalu memulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, dan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci adalah terang yang bersinar pada kebenaran segar yang masih terbungkus, yang mempermuliakan yang lama itu. Orang yang menolak atau melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Baginya berarti kehilangan kuasa yang teramat penting dan menjadi suatu bentuk yang tidak hidup sama sekali. Ya, jadi perjanjian lama, perjanjian baru ini saling melengkapi. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu kita harus pelajari dua-duanya sehingga kita dapat mengerti, sehingga kita dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam perjanjian baru ini menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan akan dunia ini dan juga bagaimana perjalanan akan umat-umat Tuhan dan para tokoh-tokoh di Alkitab, yaitu dapat memberikan kita suatu hal yang positif di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengambil maknanya dan itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan perjanjian baru. Ya, di sini kita akan mengerti akan kebenaran-kebenaran yang sangat penting itu. Banyak orang yang mengaku percaya dan mengajarkan Injil berada dalam kekeliruan yang sama. Ya, jadi kita harus berhati-hati pada saat kita mempelajari firman Tuhan, jangan sampai kita mengajarkan itu kepada orang lain hal-hal yang tidak sesuai, ya, dan keliru. Ya, mereka menyisikan kitab suci perjanjian lama yang berbicara mengenai Kristus. Kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku atau tentang Yesus. Dalam menolak yang lama, sebetulnya mereka menolak yang baru juga, karena keduanya adalah bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ya, tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Tuhan dengan tepat tanpa Injil atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkannya. Perjanjian lama menyinarkan terang perjanjian baru dan perjanjian baru kepada yang lama. Ya, masing-masing adalah kenyataan dari kemuliaan Tuhan dalam Kristus. Ya, Tuhan dengan tepat tanpa Injil atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dilindungi, yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan.
Kebenaran yang terdapat dalam Kristus bisa di dalam, tetapi tidak pernah dapat diterangkan. Ketinggiannya dan keluasan serta kedalamannya melampaui pengetahuan kita. Kita bisa saja memaksakan imajinasi kita sepenuhnya, dan kita hanya akan dapat melihat dengan samar-samar garis besar dari suatu cinta kasih yang tidak dapat diterangkan, yang seperti langit, seperti tingginya langit, tetapi yang merunduk ke bumi untuk mencap gambaran Tuhan pada semua umat manusia. Ya. Jadi kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa mengambil dari Dia, makan dan minum dari Dia, roti hidup yang turun dari surga, sumber mata air yang selalu segar, selalu memberi harta-hartanya yang limpah. Ya. Hati yang menerima firman Tuhan tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga serta orang yang mempunyai beban yang berat. Ya, bila kita memakan daging Kristus dan minum darahnya, unsur dari kehidupan kekal akan terdapat di dalam pekerjaan itu. Tidak akan ada sejumlah ide-ide yang basi dan yang sering diulangi. Khotbah yang lesu dan menyemukan akan berhenti. Kebenaran-kebenaran yang lama akan dipersembahkan, tetapi ia akan dilihat dalam terang yang baru. Akan ada penglihatan yang baru terhadap kebenaran. Malaikat-malaikat ingin memandang ke dalam kebenaran yang dinyatakan kepada orang yang dengan hatinya yang menyesal menyelidiki firman Tuhan, dan berdoa memohon pengetahuan yang lebih besar dan lebar, dalam dan tinggi hanya Dia saja yang dapat memberikannya. Ya, jadi hanya Kristus saja yang dapat memberikan kita suatu pengertian, suatu pemahaman, sehingga kita dapat mengerti akan setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berhati-hati. Ya, setan telah membutakan pikiran banyak orang, sehingga mereka merasa senang atas sesuatu, karena mereka tidak mempelajari akan firman Tuhan. Tetapi Kristus perantaran hambanya, Yohanes mengatakan, di sini apa yang akan terjadi pada akhir zaman, katanya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jiwanya berkobar-kobar di dalam dirinya manakala mereka berbicara tentang tabiatnya, menceritakan apa artinya Kristus bagi mereka dan apa arti mereka bagi Kristus. Ya. Dalam masa kekekalan, kita akan belajar perkara yang kalau kita terima keterangannya adalah mungkin untuk mendapatkannya di sini dan akan membuka pengertian kita. Ya, tema penebusan akan menggunakan hati, pikiran, dan lidah umat tebusan sepanjang abad-abad yang kekal. Mereka akan mengerti kebenaran yang Kristus ingin paparkan kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidak mempunyai iman untuk memahaminya. Terus dan seterusnya pandangan-pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan akan tampil sepanjang zaman tiada berkesudahan. Tuan rumah yang setia itu akan mengeluarkan dari simpanannya harta yang baru dan lama. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana mengajak masing-masing kita supaya kita tetap fokus di dalam kebenaran Kristus. Apa yang sudah Yesus teladani di dalam kehidupannya, itulah yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Di sini juga dikatakan Roh Kudus suka berbicara kepada orang-orang muda dan memperlihatkan kepada mereka harta serta keelokan firman Tuhan. Janji-janji yang diucapkan oleh guru besar itu akan menawan panca indera dan menghidupkan jiwa dengan kuasa rohani yang bersifat ilahi. Dalam pikiran yang subur akan tumbuh suatu perkenalan dengan perkara-perkara rohani yang akan menjadi penghalang terhadap pencobaan. Ya, kata-kata kebenaran akan tumbuh menjadi
menjadi penting dan mengandung arti yang luas dan sempurna yang belum pernah kita impikan. Keindahan dan kekayaan firman itu mempunyai pengaruh yang mengubah pikiran dan tabiat. Terang dari kasih surga akan menyinari hati sebagai suatu ilham. Ya, jadi juga ajakan kepada orang-orang muda ya, supaya datang kepada Kristus, supaya kita dapat diberikan suatu tanggung jawab. Ya, dikatakan Roh Kudus suka berbicara kepada orang-orang muda. Janji-janji yang diucapkan oleh guru besar itu akan menawan panca indera dan menghidupkan jiwa dengan kuasa rohani yang bersifat ilahi. Ya, jadi ajakan bagi setiap orang-orang muda ya, untuk menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah titipkan, biarlah itu kita dapat pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya, jadi kehidupan kita, ya biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita mau untuk terus ya berjaga-jaga, berwaspada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari ya boleh selalu memancarkan akan kasih Kristus itu. Ya, di dalam menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus meminta hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, dan ini betapa pentingnya kembali lagi di dalam keluarga ini. Harus diberikan suatu pelajaran, harus diberikan suatu pengertian sehingga kita boleh mengerti keseluruhan dari firman Tuhan. Ya, bagaimana kita juga saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga kita boleh bekerja sama satu dengan yang lain dan kita dapat bekerja sama dengan Tuhan kita yang memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita perlindungan tepat pada waktunya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.